Oke, hari ini kita akan bahas sesuatu yang kayaknya udah sering banget kita dengar, yaitu dua nama Tuhan, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Keduanya sering banget diartikan sama, yaitu Maha Pengasih. Tapi tahu nggak sih di balik itu ada perbedaan makna yang dalam banget. Nah, ini dia pertanyaannya. Kalau Ar-Rahman dan Ar-Rahim artinya sama-sama Maha Pengasih, terus apa dong bedanya? Inilah misteri yang akan kita pecahkan bareng-bareng. Oke, sebelum kita bedah satu-satu, ada satu hal penting banget yang harus kita tahu. Ternyata kedua nama yang luar biasa ini asalnya dari satu akar konsep yang sama. Jadi, analisis kita kali ini tuh bersumber dari sebuah kajian mendalam tentang dua nama rahmat ini. Yuk, kita lihat lebih dalam isinya. Dan inilah dia sumbernya, kata rahmah. Nah, rahmah ini bukan sekedar kasih sayang biasa loh. Ini adalah konsep yang mencakup belas kasihan, kebaikan, dan anugerah yang total, yang meliputi segalanya. Dari sinilah Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu lahir. Nah, lihat deh tabel perbandingan ini. Ini ngebantu banget buat kita ngelihat bedanya secara langsung. Coba perhatikan bagian cakupan. Ar-Rahman itu sifatnya universal buat semua ciptaan tanpa terkecuali. Sementara Ar-Rahim itu lebih spesifik, khusus buat orang-orang yang beriman. Terus, lihat sifatnya. Ar-Rahman itu sifat yang melekat pada zat Tuhan itu sendiri, sedangkan Ar-Rahim itu adalah wujud dari perbuatannya. Nah, paham soal perbedaan ini jadi kuncinya. Oke, kita mulai dari yang pertama, Ar-Rahman. Ini adalah rahmat Tuhan yang bisa dirasakan oleh, ya, semua makhluk. Gak ada pengecualian sama sekali. Coba deh bayangin rahmat Ar-Rahman itu kayak matahari. Matahari kan nggak milih-milih ya, sinarnya itu dikasih ke semua yang ada di bumi. Mau itu manusia, hewan, tumbuhan, mau dia orang baik atau jahat, semuanya kebagian sinarnya. Nah, seperti itulah rahmat Ar-Rahman. Coba deh kita pikirin sekarang juga. Udara yang kita hirup, gratis kan? Makanan yang kita makan, detak jantung kita detik ini juga, itu semua adalah bukti nyata dari rahmat umum Ar-Rahman yang dikasih ke setiap makhluk hidup. Tanpa pandang bulu. Oke, itu tadi Ar-Rahman. Sekarang kita geser ke Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu rahmat yang luasnya tak terbatas, Ar-Rahim ini adalah rahmat yang lebih dalam, lebih terfokus, dan lebih spesial. Analogi tukang kebun ini pas banget buat ngegambarin Ar-Rahim. Gini, kalau matahari atau Ar-Rahman menyinari seluruh taman, nah si tukang kebun atau Ar-Rahim memberikan perhatian ekstra. Dia datang ke bunga-bunga pilihannya, dikasih air, dikasih pupuk, dirawat biar bisa mekar dengan sempurna. Dan inilah bentuk perawatan khusus dari si tukang kebun tadi. Rahmat Ar-Rahim itu wujudnya berupa hidayah, kemudahan untuk melakukan kebaikan, ampunan dosa, dan puncaknya tentu saja janji surga. Ini rahmat yang sifatnya lebih ke spiritual dan abadi, yang memang khusus diberikan untuk orang-orang yang beriman. Terus, buat apa sih kita repot-repot ngertiin ini semua? Apa gunanya? Nah, memahami bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu bukan cuma soal nambah wawasan aja. Pengetahuan ini punya buah atau dampak yang nyata banget buat hati dan jiwa kita. Jadi gini, saat kita benar-benar meresapi betapa luasnya rahmat umum Tuhan dan betapa istimewanya rahmat khususnya, itu secara fundamental bakal mengubah cara kita melihat segalanya. Cara kita lihat Tuhan, diri kita sendiri, dan dunia di sekitar kita. Buah yang pertama jelas, cinta. Coba deh kalau kita sadar, kita ini dikasih segala-galanya. Dari nafas sampai rezeki, yang kecil sampai yang besar. Gimana nggak tumbuh rasa cinta yang mendalam sama sang pemberi? Selanjutnya, harapan. Ini penting banget. Dengan adanya Ar-Rahim, kita jadi tahu kalau pintu rahmat itu selalu terbuka buat orang beriman. Ini bikin kita nggak gampang putus asa, nggak peduli seberapa besar kesalahan yang pernah kita buat. Selalu ada harapan untuk diampuni. Buah ketiga adalah kasih sayang ke sesama. Logis kan? Kalau kita ngerasa disayang banget sama Tuhan, masa sih kita nggak mau nyayangin makhluknya juga? Kita jadi terdorong untuk jadi cerminan dari sifat itu dengan berbuat baik ke orang lain. Dan yang terakhir, tentu saja, rasa syukur. Syukur yang bukan cuma di mulut, tapi juga bikin kita jadi malu gitu loh kalau mau berbuat maksiat. Kesadaran akan kebaikan Tuhan yang tanpa henti ini mendorong kita untuk selalu bersyukur lewat ucapan dan perbuatan. Jadi, pada akhirnya, pemahaman ini tuh bukan buat disimpan di kepala doang, tapi untuk diwujudkan.
dijadikan aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Pengetahuan tentang rahmat Tuhan itu jadi semacam bahan bakar untuk kita berbuat baik. Jadi seorang hamba itu berubah dari yang tadinya cuma penerima rahmat, jadi penyalur rahmat buat orang-orang di sekitarnya. Nah, sebagai penutup, coba deh kita sama-sama renungkan. Setelah kita paham betapa luasnya rahmat Ar-Rahman dan betapa spesialnya rahmat Ar-Rahim, kira-kira tindakan kebaikan kecil apa yang bisa kita lakukan hari ini sebagai wujud syukur kita? Terima kasih sudah menyimak.